Menjelajahi tanah Sulawesi tentu tidak akan pernah habis. Ada berjuta keindahan tentang pesona alam ini. Cerita tentang air yang mengalir, kebudayaan yang terjaga, dan manusia yang hidup berdampingan dengan alam. Melihat Sulawesi dari berbagai macam sudut pandang, merangkai cerita dan memberikan makna. Inilah Sulawesi, tanah yang kami syukuri. Yuk, berjumpa lagi dengan kitorang Kai Kodi. Kali ini Kai Kodi melakukan perjalanan yang cukup jauh dari kota Ampana, yaitu menuju ke wilayah distrik Dataran Bulan, Kampung Rapampering. Tempat ini belum begitu terkenal di masyarakat wilayah Tojo Una-Una. Tetapi bagi saya ini adalah destinasi wisata, yaitu keindahan alamnya. Wilayah ini merupakan salah satu contoh pemanfaatan atau pengelolaan lahan sebagai area pertanian, di mana seperti yang kita orang ketahui, pertanian merupakan sistem yang sangat penting bagi masyarakat di sini, karena seperti pembuluh darah bagi seluruh umat manusia. Selain bermanfaat untuk kehidupan, pertanian juga menjadi penggerak ekonomi lokal, di mana masyarakat sekitar bisa mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan. Hutan di wilayah ini merupakan kawasan hutan lindung yang dijaga langsung oleh masyarakat adat dan pemerintah. Setelah menikmati dan melihat-lihat keindahan alam yang ada di sini, Kai Kodi memutuskan untuk pergi melihat sumber mata air yang tidak hanya dipakai untuk mandi, tetapi juga dipakai untuk minum sehari-hari. Ketersediaan area pertanian ini tidak terlepas dari peranan atau fungsi hutan. Hutanlah yang menjaga ketersediaan air dalam proses intersepsi air hujan yang turun ke tanah. Sehingga menjaga kelestarian hutan merupakan salah satu cara dalam menyediakan lahan basah. Air yang begitu sejuk ditambah dengan suasana pagi yang indah dan terjaga membuat saya siap menjalani aktivitas hari ini untuk bertemu dengan sahabat-sahabat Kai Kodi. Pagi itu Kai Kodi ditemui oleh Polus, yaitu kawan lama yang juga tinggal di wilayah sini, dan kebetulan Kai Kodi menginap di rumah Apa Inca, rumah yang begitu sederhana tetapi memiliki arsitek tersendiri bagi alam. Rumah ini cukup tinggi, sehingga menaiki tangga ini membuat tubuh kita sedikit berolahraga. Lantainya pun dari kayu, yang ketika masuk, kita orang langsung melihat tempat masak di atasnya. Perkenalkan sahabat Kai Kodi, Apa Inca. Beliau adalah salah satu tokoh masyarakat di sini. Selain tokoh masyarakat, beliau juga memiliki keahlian yaitu memijat. Berkebun sehari-hari membuat tubuh kita terasa capek, dan tak jarang beliau selalu didatangi oleh masyarakat di sini untuk dipijat setelah mengalami kelelahan. Suasana pagi yang cukup dingin ditemani secangkir kopi yang dimasak langsung menggunakan kayu api membuat cita rasanya begitu menyatu dengan alam. Saya pun melihat buah yang mirip dengan pete yang ada di rumah Apa Inca. Untuk seukuran pete, ini lumayan besar. Masyarakat di sini biasanya menyebut buah ini dengan sebutan via savangu. Dikarenakan perjalanan yang jauh, kaki saya sedikit tergilir.
Beruntung saya berada di rumah Apa Inca dan beliau langsung memeriksa dan memijatnya bagian yang sakit. Dan beliau tidak pernah menerima pemberian pasiennya. Beliau selalu ikhlas membantu. Ada urat setahu yang tak salah ini Pak. Ini kalau tak angkat bagaimana? Gadis kecil di depan kita, perkenalkan, namanya Itik. Dan senyum Itik mengawali aktivitas Ngkai Kodi di pagi yang cerah ini. Dan kali ini, Ngkai Kodi akan pergi ke rumah Apam Putung yang tidak begitu jauh dari rumah Apa Inca. Video ku sira Seo. Sasi rebebasi. Dati iran gitu, pandu besi. Kanju sasi. Pohon besar ini sengaja dibiarkan hidup karena guna untuk menjaga kestabilan alam, dan pohon besar ini pun sebagai tanda bahwa kita sudah dekat dengan rumah Apam Putung. Dan terlihat di sekitar rumah Apam Putung dihiasi dengan berbagai macam tanaman seperti kelapa, tebu, rica, dan tanaman-tanaman lainnya. Beginilah aktivitas pagi sebelum pergi berkebun. Terlihat Polu sedang mengasah parangnya. Tidak seperti di kota-kota yang dihiasi dengan suara kendaraan yang macet dan polusi yang mencemari udara. Di sini cuacanya begitu cerah sehingga menciptakan kebersamaan antara orang tua dan anak-anak. Dan kebetulan pagi itu mereka akan pergi bersama-sama ke kebun. Ya, seperti yang saya katakan sebelumnya, di sini gotong royong masih melekat erat. Mereka akan saling membantu, khususnya untuk pertanian, dari membersihkan lahan sampai waktu panen. Yo, nanti bertemu nih kita. Aku daya ke kampung. Yuk. Oke. Setelah menikmati dan melihat-lihat keindahan alam di sini, Ngkai Kodi memutuskan untuk pergi ke tempat yang cukup menarik yang berada di wilayah ini. Nanti simprat dari kampung kita upu ya. Dadah. Ya mak gue. Mau cupu. So let's go, kita orang pergi ke tempat selanjutnya. Tempat yang akan kita tuju kali ini yaitu wilayah sekitaran Likum Limbu. Tempatnya pun sedikit jauh dari wilayah Rapampering, sehingga untuk menuju wilayah tersebut kita harus melewati rumah-rumah warga. Dan masyarakat di sini memanfaatkan pekarangan belakang rumah untuk dijadikan budidaya ikan, khususnya ikan air tawar. Sebelum menuju Likum Limbu, saya memutuskan untuk singgah di rumah Apa Bono, karena untuk menuju Likum Limbu kita akan melewati Sungai Bongka, dan saya pun akan mengajak Petang, yaitu anak dari Apa Bono. Apa Bono juga seorang petani yang rumahnya tidak begitu jauh dari Sungai Bongka. Saya pun langsung bergegas menuju rumah Apa Bono, dan tentu di sini di setiap rumah tidak sulit untuk mendapatkan air, karena di dataran tinggi Sulawesi sendiri mata air cukup mudah untuk didapatkan, sehingga kebutuhan air bersih selalu tersedia sebagai kebutuhan sehari-hari. Kotimunya sih ada itu deh. Sudah saya masam pria muya. Hah? Oh, tak dua sana itu.
Diam mentambong. Kilo sih? Woi petang. Ini lembat. Nampak bono? Saya pun sedikit berbincang-bincang dengan Apabono. Ya, beliau adalah salah satu masyarakat asli di kampung ini yang sudah lama saya kenal. Dan perkenalkan teman kecil saya, Petang. Ya, Petanglah yang akan menemani perjalanan saya untuk pergi ke Likum Limbu dan menyeberangi Sungai Bongka. Warga di sini pun memanfaatkan ketersediaan alam untuk berbagai macam keperluan. Saya pun meminta izin kepada Apabono untuk membawa Petang menemani aktivitas saya kali ini dikarenakan perjalanan yang cukup jauh. Setelah berbincang-bincang, akhirnya Petang pun diizinkan untuk menemani saya. Dan terlihat kami berdua pun diberikan bekal jagung yang telah diisi di dalam karung untuk menjaga-jaga ketika perut kami lapar. Dan setelah menempuh perjalanan yang lumayan jauh, kami pun sampai di Sungai Bongka, distrik Likum Limbu, untuk menemui sahabat-sahabat Ngkai Kodi yang berada di seberang Sungai Bongka. Tidak seperti sungai-sungai yang berada di kota-kota, terlihat di sini sungainya masih terjaga tanpa adanya pencemaran. Kami pun menaiki rakit yang dibuat sendiri dari bambu, karena ini adalah transportasi yang mudah dibuat untuk menyeberangi Sungai Bongka. Wilayah ini pun sudah merupakan wilayah dari Morowali Utara. Ya, di Sulawesi, khususnya di Sulawesi Tengah, Sungai Bongka pun merupakan patokan dari perbatasan antara dua kabupaten seperti yang teman-teman lihat saat ini. Wah, potensi dampone kita sih. Kalangan dek gitu. Setelah melihat-lihat Sungai Bongka, kami pun langsung bergegas. Jalannya kali ini pun cukup tinggi, sehingga membuat saya merasa sedikit kelelahan, dikarenakan beban yang ada di punggung saya lumayan berat. Dan akhirnya kami pun sampai di puncak. Terlihat Ngkai Kodi pun kelelahan, tetapi alam di sini mengingatkan saya bahwa ini adalah awal dari sebuah perjalanan hebat Ngkai Kodi untuk bangkit dan bangkit lagi.